Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nggak ada yang jawab karena dia lagi pause. Nah, hari ini kita membahas tentang amalan wasiat agar hidup kita jauh dari kesusahan. Dan kali ini saya ditanyain sama Mikdad perihal tentang apa amalan supaya tidak artinya terhindar dari siksa kubur. Play. Aduh, pegel banget. Aneh zaman dulu kalau nonton film kungfu ditotok nggak bergerak. Iya ditotok gitu ya. Kita langsung diam. Oh iya benar totok. Tapi ini pause jadi semuanya. Sekarang udah play lagi. Ustadz gimana nih penasaran sama jawabannya? Silakan duduk, Apa sih Pak. wasiat atau amalan tadi yang bisa menjauhkan kita dari kesusahan di alam kubur? Oh ada dong. Apa tuh? Mau tahu? Mau dong. Kita bahas sekarang ya. Iya silakan. Izin Ustadz semuanya Maulana. guru-guru Habib Usman dan Musa Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang apa amalan agar kita terhindar dari siksa kubur. Hati-hati, di kubur ada siksaan. Yang paling banyak disiksa di kubur adalah pengkhianat, provokator, para pembohong, dan orang yang tidak bisa menjaga kebersihan pada saat dia buang air atau istinjanya. Hati-hati. 4 ini paling banyak disiksa di kubur. Nah kali ini agar kita artinya tidak disiksa di kubur, ada ternyata amalan yang bisa supaya kita terhindar dari siksa kubur. Apa itu? Mengajarkan Al-Quran ini akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Bagaimana? Sebaik-baik kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Artinya Al-Quran bisa jadi syafaat. Al-Quran bisa jadi penolong. Mohon maaf saya pinjam kata-kata ini berdasarkan ada satu riwayat disebutkan bahwa Fir'aun tidak disiksa di rumahnya, di istananya. Tapi kapan disiksanya? Ketika dia keluar dari istananya berada di laut yang terbelah. Kenapa? Ternyata di rumah istananya Fir'aun dia minta dituliskan basmalah. Dalam singgasananya ada tulisan basmalah. Sehingga Allah tidak menyiksa Fir'aun di istananya. Bagaimana mau disiksa di istananya? Sementara di istananya ada tulisan basmalah. Nah dalam hal ini orang yang ada Al-Quran pada dirinya tidak akan mungkin bisa disiksa. Tidak mungkin akan bisa disiksa. Maka para penghafal Quran jika berada di dalam kubur tidak akan mungkin dimakan cacing. Dimakan tanah tubuhnya. Maka mereka dijaga oleh Allah sebagaimana mereka menjaga Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti akan dikabulkan oleh Allah jikalau kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan semua yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Sekali lagi, jadi mulia. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Yang membawa Al-Quran perantaranya adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Yang menerimanya adalah Rasulullah SAW, pemimpin para nabi. Dan umat yang mendapatkan Al-Quran itu adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Syahrul Ramadan allazina unzila fil Quran. Bahkan bulan yang ditempati untuk awal turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Di malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar. Semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang mulia. Jadi kalau mau mulia, jaga Quran. Muliakan Quran. Baca Quran. Amalkan isi kandungan Al-Quran. Dan cintai Al-Quran. Karena keberkahan daripada Al-Quran itu menghilangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin dia disiksa di kubur sementara dia membawa Al-Quran. Makanya Al-Quran jadi pedoman hidup. Al-Quran menjadi obat. Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran memberikan kemuliaan. Maka dengan menjaga Al-Quran luar biasa. Rumah yang ada Al-Quran di dalamnya. Bacaan Quran di dalamnya. Yakin rumah itu adalah rumah yang bercahaya. Rumah yang berberkah. Maka bacakan Quran di rumah kita. Hajarkan anak-anak kita di dalam rumah Al-Quran. Hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Di dalam rumah itu terdapat tatanan aturan yang ada Quran di dalamnya. Mendidik anak melalui Quran.
Masya Allah. Kalau anak laki-laki dibacakan surah Yusuf. Surat Sebenarnya surah Yusuf itu ada tata cara mendidik anak dalam surah Yusuf. Oh gitu. Ada semuanya ya, jadi Ada lengkap di Al-Quran. Apa yang mau kita cari semua ada dalam Quran. Masya Allah. Itu tadi ada satu kalimat bismillah aja Fir'aun tidak disiksa. Apalagi kalau kita misalnya mengamalkan isi Iya. dalam Al-Quran ya dipraktekkan ke dalam keluarga. Di dalam Masya hati Allah. Mikdad ada satu surah Iya. yang tidak pernah dilupakan. Baik. Surah Al-Fatihah. Betul. Karena sholat kan. Sholat ya, Masya Allah. Waduh luar biasa. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Jadi Astagfirullah. kalau orang membaca Quran aman tidak disiksa di kubur. Silakan. Baik, terima kasih. Duh jantung, hampir coba. Baik kalau gitu kita akan lanjut sekarang ke Ustadz. Dia mau balas, dia mau balas Ustaz. Dia mau balas Ustaz. Alhamdulillah bisa gantian sekarang. Kita lanjut ke Ustadz Syam. Ustadz mohon izin ini pembahasan kita semakin seru. Ini kita membahas soal wasiat atau amalan yang bisa menjauhkan kita dari kesusahan. Nah sekarang katanya ini ada wasiat yang kalau misalnya kita lakukan ini bisa menjauhkan kita dari kesusahan di dalam rumah tangga. Waduh pas banget nih. Saya pengen tahu Ustadz Syam apa Siap. nih kira-kira wasiatnya mohon penjelasannya. Silakan. Baik, tabi guru-guruku Habis Imam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Maka wasiat selanjutnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita diingatkan sebaik-baik daripada kalian adalah yang mampu atau berusaha mencari dan memilih pasangan terbaik karena melihat akhlaknya. Jadi memilih seorang wanita karena akhlaknya. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria-kriteria wanita yang pantas untuk dipilih? Liha karena hartanya. Boleh enggak memilih karena harta? Boleh, silahkan. Nabi bahkan menganjurkan. Walijamaliha karena parasnya. Boleh enggak memilih karena parasnya? Silahkan. Nabi pun memerintahkan. Walinasabiha dan daripada nasabnya. Boleh enggak melihat darah biru keturunannya atau pendidikannya? Silahkan, itu yang baik. Walidiniha dan juga dari agamanya. Fadhfar bidzatiddin. Tapi tiga hal yang awal ini bisa hancur seketika jikalau tidak ada nomor 4 karena agamanya. Karena dia ditaruh di belakang berarti dia adalah penentunya. Andai kata dia punya harta, dia punya paras, dia punya kedudukan, tapi tidak punya agama, maka yang tadi nol semua. Subhanallah. Tapi kalau dia sudah punya agama, maka salah satu saja ditambahkan daripadanya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jadi kalau dikatakan menjauhkan diri daripada kesusahan rumah tangga, maka pilihlah karena agamanya. Agama yang dimaksud bukan berarti dia harus hafal Quran. Agama yang dimaksud bukan berarti dia adalah ahli sedekah. Agama yang dimaksud bukan berarti dia adalah orang yang puasa tiap hari, bukan. Tapi agama yang dimaksud adalah ketika dia tahu satu ayat Al-Quran diamalkan. Dia tahu bahwa tidak boleh menzalimi istri, dia tidak zalim istrinya. Dia tahu adalah sebaik-baiknya nafkah adalah kepada diri sendiri dan daripada pasangan, daripada anak-anak. Maka itulah yang terbaik. Bukan berarti dia ahli agama, dia harus hafal hadis ini, tidak. Tapi bagaimana akhlaknya dilihat. Karena Nabi SAW memuliakan orang-orang yang mana orang-orang tersebut di mana mereka memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaik-baik kalian adalah yang keburukannya aman daripada untuk orang lain. Ada orang begini, orang meninggal orang ucap alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya meninggal juga. Ada orang yang seperti itu. Ya Allah. Kenapa? Karena orang lain tidak ada yang aman dari keburukannya. Setiap dia ada orang merasa tidak aman gitu. Jadi jadilah manusia terbaik yang mana? Yang orang lain merasa aman kalau kita ada di sana. Karena ada orang yang memang tidak diharapkan kehadirannya. Maka janganlah menjadi manusia yang seperti itu. Yang pertama memilih karena akhlak. Yang kedua wasiatnya adalah bagaimana kita menjauhkan keburukan kita daripada orang lain. Masing-masing manusia punya sisi buruknya. Namun orang yang berakhlak adalah ketika mereka mampu untuk menahan diri daripada hawa nafsunya, mampu untuk menahan diri daripada keburukannya untuk orang lain. Bukan main bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan baik laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah orang yang akan dinilai amal salehnya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki ataupun perempuan. Maka perempuan pun memilih laki-laki tadi karena agamanya. Laki-laki pun memilih wanita karena agamanya. Kenapa memilih karena agama? Karena landasannya adalah Al-Quran. Kira-kira kalau pertengkaran rumah tangga ini nggak kembali ke Al-Quran, mau kembali kemana? Mau kembali kemana kalau nggak kembali ke Al-Quran? Kalau nggak kembali kepada akhlak baginda Nabi SAW, kita mau kembali kemana? Orang Makassar bilang,
kau tidak sopan sama saya masih makan kok kasih air. Wah, bagi orang sini justru orang makan dikasih air. Betul. Saya nikah sama orang luar misalnya, Iya. saya orang Makassar. Saya kalau tidak kembali ke Al-Quran, saya akan marah kalau Jihan kasih air pada saat saya makan. Padahal menurut dia, orang dikasih air dulu biar nggak keselak. Iya, Kalau iya, kita betul, dikasih air berarti kita disuruh berhenti makan. Oh gitu ya, saya jadi Subhanallah. tahu. Kenapa? Karena kembali ke adat. Tapi Betul, kalau betul, kembali ke betul. Quran, semua aman. Betul. Semua aman. Kalau kembali ke agama, semua aman. Nah, Tidak ada meninggi satu sama Itu satu sama penting, lain. jadi Allah guidance-nya Ta'ala. cuma satu, hanya Guidance-nya Al-Quran. satu. Ya. Nggak ada istilah, saya orang Sulawesi, saya orang Jawa, saya orang ini. Nggak Ustaz, ada. jadi kalau dikasih air suruh berhenti. Iya kalau kami Oh, di sana. gitu ya. Jadi orang makan tuh jangan dikasih air. Berarti disuruh berhenti makan tuh. Ya Allah. Kalau orang lagi makan cuci piring disuruh pulang gitu. Iya. Oh, Jangan cuci piring kalau kita lagi makan. Wah, saya jadi baru tahu nih, dapat ilmu baru nih kalau misalnya main-main ke sana. Masya Allah, baik jamaah, luar biasa, semakin seru pembahasan kita hari ini. Tapi sepertinya jamaah udah nggak sabar nih, pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah. Ini pertanyaannya banyak sekali dan bagus-bagus sekali dan sudah dipilih oleh tim Islam Itu Indah. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan masuk ke Instagram Islam Itu Indah dari Instagram @hamba Allah. Baik. Assalamualaikum guru-guru, mohon sembunyikan nama saya. Baik. Gimana caranya ya agar kita dijauhkan dari sifat susah untuk melihat orang lain bahagia? Kadang rasa iri saya terlalu tinggi dan saya ingin merubah itu. Mohon dijawab ya Ustadz Maulana. Wah, spesifik tuh. Masya Allah, Silakan bagaimana? tabarakallah. Terima kasih banyak. Jangan pernah iri dengan kelebihan orang karena itu sudah takdir dari Allah. Jadi ada beberapa sebenarnya amalan yang bagus kita lakukan supaya kita terhindar dari sifat iri. Yang pertama, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Jangan melihat apa yang belum kita dapat, tapi lihatlah atas apa yang sudah kita dapat. Sekali lagi, jangan pernah melihat apa yang belum kita dapat atau menghitung apa yang belum kita dapat, tapi hitunglah, lihatlah atas apa yang sudah kita dapat. Dan ingat, ada namanya ridho. Ridho itu menerima. Kalau memberi adalah ikhlas, maka dari menerimanya adalah harus ridho. Ridho artinya apa? Menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Dan yang terakhir, betul tadi kata Sasam, pahami agama. Pahami agama. Kita akan mendapatkan nikmat dari Allah dan ketahuilah semua yang Allah berikan pada kita nanti kelak akan kita pertanggungjawabkan. Jadi sibuk mengurus, memperhatikan apa yang kita miliki, tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Betul, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @yuli_yuliawati_. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah wasiat agar kita dapat membayar hutang? Terima kasih sebelumnya, Masya Allah. Ini sekarang boleh dijawab sama Habib Usman nih. Habib boleh dijawab tausiah aja, panjang kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan berutang. Jangan berutang. Kalau punya uang jangan berutang. Nah. Berarti dia mampu. Kalau nggak punya duit juga jangan berutang. Karena apa? Bikin susah. Betul. Jadi intinya adalah jangan mempersulit diri sendiri. Habib mohon izin Oh, iya. boleh deh. Afwan Kang Bidat, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya selalu mengingatkan di mimbar majlis ini, yakni Islam Itu Indah ini, mengingatkan kepada jamaah semuanya, siapapun jangan punya hutang. Hutang itu bikin pusing. Hutang itu nggak enak. Hutang itu bikin hati deg-degan. Apaan? Takut bayar hutangnya kapan? Takut debt collector datang dan lain sebagainya. Intinya apa? Jaga diri kita jangan sampai punya hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadaikan, bergantung. Karena apa? Sebelum hutangnya dia lunas, maka dia bergantunglah apanya nih? Jiwanya. Karena apa? Kalau orang yang dimana dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan berhutang, hutangnya banyak, terus tidak dibayarkan oleh ahli warisnya, dia bergantung jiwanya. Makanya Rasulullah SAW ketika sahabat yang datang, Fulan bin Fulan meninggal, ditanya udah bayar hutang belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah diam. Biar sahabat aja menyolatkan. Karena apa? Karena hutang itu wajib untuk dibayar. Terus sahabat berdiri, ya Rasulullah dia saudaraku, aku yang menjaminnya dan aku yang akan membayarkannya dan aku membantu untuk membayarkannya. Maka Rasulullah berdiri dan menyolatkan jenazah tersebut. Intinya adalah jiwa seorang mukmin itu bergantung dan tergantung daripada haknya dia itu dan kewajiban dia. Haknya dia minjam, kewajiban dia bayar. Kalau dia sudah bayar, sudah selesai, tidak bergantung lagi. Agar dijauhkan dari kesusahan, pertama, ketika seseorang yang dimana dia mau membayar hutangnya, agar dia diselamatkan oleh Allah dan Rasulnya,
dan diselamatkan dalam diri dan jiwanya karena berharap akan ridhonya Allah. Taubat dan nasuha, minta ampunan dulu kepada Allah. Ya Allah, mungkin dosa saya banyak, mungkin permasalahan saya banyak juga ya Allah, mungkin kehidupan saya ini gak benar ya Allah, mungkin inilah dampak yang akan terjadi pada diri saya karena saya ahlul maksiat, ahlul macam-macam lah, tadi khamar, judi, miras dan lain sebagainya. Dia bertobat minta ampunan kepada Allah, berharap agar Allah selamatkan dirinya. Tadi doanya Ustaz Syam, Masya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berharap di dunia mendapatkan kebaikan. Dan juga di akhirat ya Allah berharap akan kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Baik di dunia dan juga baik dalam akhirat. Minta ampunan kepada Allah. Yang dua, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta ampunan lagi kepada Allah. Mungkin lidah kita, mungkin hati kita kotor, mungkin jiwa kita gak bersih, mungkin pikiran kita syirik, hasad, dengki dan lain sebagainya. Inilah yang menghancurkan kita. Terus ketiga apa lagi? Jualah apa yang kita milikin nih. Kalau misalkan kita punya aset sedikit ataupun banyaknya, niat buat bayar hutang. Ya Allah saya mau bayar hutang, ya Allah saya punya sedikit. Ya kan? Gak apa-apa jual dulu. Jangan kita mau pamer, mau ini, mau itu. Ada orang pengen beli handphone yang paling mahal, sampai dia ngutang, sampai dinyusahin orang tuanya, atau nyusahin keluarganya, atau nyusahin suaminya. Dia buat pamer doang. Maka itu yang jadi apa namanya? Betul. Jadi bahaya. Betul. Akhirnya apa? Suaminya pusing, bingung, cuman buat gaya-gayaan doang. Inilah yang harus kita perhatikan. Ayo jangan sampai kita tercebur dalam sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Kemaksiatan yang merajalela dalam diri dan jiwa kita. Ingin merasa dirinya hebat, sombong dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Dia ikhtiar, dia bekerja, berusaha untuk lebih amanah, menjaga dirinya. Dan juga bersifat lemah lembut. Dan juga bersadar diri bahwasanya saya gak mampu ya Allah. Saya ini harus segini nih. Nah jangan dipaksain. Jangan pengen buat pamer doang, buat gaya-gaya doang. Akhirnya apa? Akhirnya hancur dia dalam hutangan. Dan juga berdoa kepada Allah. Agar apa? Diselamatkan. Ayo kita sama-sama berdoa biar kita jauh daripada hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Ini selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini selalu dibaca. Agar apa? Agar selamat daripada hutang. Karena apa? Kalau punya hutang hancur dia. Pusing dia, bingung dia. Tidur gak enak, ngapa-ngapain gak enak. Akhirnya apa? Ribut suami sama istrinya. Ribut sama keluarganya. Karena banyak hutang. Ayo jaga diri kita. Jangan sampai kita pengen tersohor, pamer, sombong dan lain sebagainya. Kita ngutang berlebihan. Punya handphone mahal, punya mobil bagus, tapi ngutang. Aduh, sampai kemarin aku baca berita, ada yang jual ginjal supaya bisa beli handphone terbaru, Bim. Berapa bulan kemudian sakit katanya. Itu alhamdulillah bahaya juga. Betapa berharganya itu tuh sebenarnya yang harus kita syukuri, kata Ustaz Maulana juga. Allah tuh ngasih kita banyak hal, cuma kita kadang gak sadar ya, ginjal itu sangat berguna bagi kita ya. Ya Allah dijual buat beli handphone. Itu apa? Iya. Ginjalnya emang buat dijual. Aduh, nah baik nih yang berikutnya nih, kadang kesusahan itu muncul di saat kita ada bencana, Ada itu bencana. ujian yang sebenarnya. Nah, ada nggak sih wasiat agar kita dijauhkan dari segala bencana nih Ustadz? Mohon penjelasannya gimana nih? Gini, Waduh. saya akan jawab tapi lewat pantun dulu ya. Hah? Kue bolu segede gajah. Cakep. Ada ikan batu di kawat. Cakep. Udah dulu ya jamaah, ada iklan yang mau lewat. Ya Allah, kirain mau Masya dibahas. Ya udah deh kalau gitu jamaah, Ustadznya juga pergi. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, ya Pantun Allah. kabur. Iya udah Pak.